Halo, apa kabar nih teman-teman? Sehat? Alhamdulillah baik-baik. Oke, baik. Nah, kali ini kita masuk ke seksi low battle nih. Nah, ini ada yang beda nih low battle sekarang. Dulu low battle itu online. Nah, sekarang teman-teman LTS mau buat nih low battle yang offline, langsung ke kantornya LTS Indonesia. Nah, untuk di awal nih, silakan perkenalan dulu dong. Perkenalkan, nama aku Desi Alvenita, jurusan Hukum, semester 5, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Halo Mbak, siapa sih panggilannya? Panggilannya Desi aja. Halo Mbak Desi. Nama aku Justisia Andini dari UII semester 8. Halo Mbak, panggilannya siapa sih? Panggilannya Justisia. Oke, nah aku akan nyebutin dulu cara mainnya nih. Nanti teman-teman LTS sudah nyiapin 15 pertanyaan gitu. Nanti setiap pertanyaan akan dijawab selama 15 detik. Nah, untuk di awal boleh dong diisi nama masing-masing di papan tulis. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, soal pertama. Jangan boleh ya? Boleh. Istilah dari tempat kejadian tindak pidana dan waktu terjadinya tindak pidana dalam hukum pidana disebut apa sih? Silakan dijawab. 3, 2, 1, yuk tunjukin yuk. Ya. Ada salah fix nih. Locus delicti dan tempus delicti. Oke. Ini cuma tempos doang. Oke. Keren banget ya itu hukum ada pidana. locus delicti. Ya. Nah, locus delicti ini berarti tempat atau lokasi terjadinya delik atau tindak pidana. Sedangkan tempus delicti berarti waktu terjadinya delik atau tindak pidana tersebut. Oke. Skornya 1-0. Pertanyaan kedua. Istilah lain dari penerapan hukum pidana bersifat tidak boleh surut adalah, saya ulangin, istilah lain dari penerapan hukum pidana bersifat tidak boleh surut adalah. Enggak tahu nih benar apa enggak. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, diangkat jawabannya. Salah. Bukan ini. Lagi nge-lag ini ya. Ini salah sih. Asas legalitas. Nah, belum ada yang benar nih. Ada yang tahu Lupa. nggak jawabannya apa? Jawabannya adalah non retroaktif. ya, astaga. Penerapan hukum pidana bersifat non retroaktif atau tidak boleh surut bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk yang selayaknya Baliknya. dia harus Gimana tahu tuh? gitu Oke. perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Gitu ya. Siap. Next. Soal ketiga. Pasal berapakah dalam KUHP yang dikenal Pidananya. sebagai pasal jembatan antara ketentuan umum KUHP dengan undang-undang yang ada di luar KUHP? Pasal berapa yang ada di dalam KUHP yang dikenal tuh sebagai pasal jembatan nih? 3, Gak ngerti. 4, 3, Hin. 2, 1, yuk. Udah lah, pas. Ada yang mau nebak-nebak nggak pasal berapa sih? Pasal apa ya? Nggak tahu. Enggak ngerti. Ya. Nah, pasal yang disebut dengan pasal jembatan itu terdapat pada pasal 103 KUHP gitu. Nah, isinya Apa tuh itu adalah ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai bab 7 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan. Next, soal keempat. Akta yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan merupakan akta. Nah, ini perdata nih. 5, 4, 3, 2, Kenapa enggak 1. tahu. Gak ngerti. Yuk, dilihatin yuk kamera. Notarian. Ya, akta otentik. Astaga, lupa. Nah, akta otentik itu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang seperti notaris. Next, soal kelima. Sebutkan 3 macam hak yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.
5, Astaga. 4, 3, 2, 1. Yuk, ditunjukin. Iya, betul. Satu. Bisa dibacain dong, tolong. Hak paten, terus hak cipta. Yang ketiganya Ih, sama semua. hak. Nah, jadi itu ada 7 nih hak yang dilindungi. Yang pertama tuh hak cipta, hak merek, hak desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, hak paten, dan indikasi geografis. Oke, gitu ya. Pertanyaan nomor 6. Ini masih soal perjanjian nih. Bisa lah aja. Pendatang. Perjanjian yang akan gugur apabila perjanjian pokok telah selesai dilaksanakan merupakan pengertian dari perjanjian. 3, 2, 1. Yuk, bisa ditunjukin yuk ke kamera. Asesoir. Ya, betul sekali. Adalah skip. Perjanjian skip. Enggak ada itu. Perjanjian asesoir, benar Mbak Yusti. Jadi perjanjian asesoir itu adalah perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya, seperti pada jaminan gadai, hak tanggungan, dan juga jaminan fidusia. Oke. Gitu ya. Oke. Soal ke-7. Sebuah perjanjian ada jika sudah terjadi kesepakatan antara para pihaknya. Oke. Hal ini merupakan pengertian dari asas. Kok agak ragu ya aku nih? 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Skip juga deh. Lupa. Iya. Yang benar adalah asas konsensualisme. Itu asas apa sih? Konsensualitas. Konsensualitas. Sualitas harusnya. Yuk, semangat. Ada. Nah, ini aku coba jabarin ya. Kesepakatan antara para pihak merupakan syarat pertama sahnya sebuah perjanjian. Nah, dengan asas ini, maka perjanjian dengan bentuk lisan juga dianggap sah sama seperti perjanjian bentuk tertulis. Gitu tuh, asas Sualisme. ya. Konsensualisme. Ya, pertanyaan nomor 8. Tidak dipenuhinya syarat objektif sebuah perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Batal Aja nih aku. Ya, benar sekali. Weh, ini baru kompak nih sekali ini. Syarat objektif itu mengatur mengenai sebuah objek yang diperjanjikan. Gitu. Jika objeknya tidak ada atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka dianggap semula perjanjian tersebut tidak pernah Ada. Soal nomor 9, soal yang paling menarik. Apa nih? Soal nomor 9, didengar baik-baik. Zodiak Bapak Presiden Jokowi adalah Aduh. Saya coba tebak nih. 3, Maaf ya Pak Jokowi kalau salah. 1. Gemini. Iya, betul. Mau sepeda, Pak? Bapak Presiden kita zodiaknya adalah Gemini. Beliau itu lahir pada tanggal 21 Juni tahun 1961. Soal nomor 10. Sebutkan 3 alternatif upaya menyelesaikan persengketaan tata usaha negara. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, diangkat. Konsolidasi, arbitrase, mediasi. Mbak Desi, tolong dibacain. Mediasi, negosiasi, sama konsiliasi. Tahu nggak sih apa jawaban yang benar? Ini. Nggak tahu. Nah, jawaban yang benar itu adalah upaya administratif, Oh, keberatan, dan keberatan. damaian dong. Oh, Iya. Waduh, iya. nggak ada yang benar. Lanjut, pertanyaan nomor 11. Buku 4 KUH Perdata berjudul 5, 4, 3, 2, 1. Ya, diangkat. Dan bunda. Iya, betul sekali. Pembuktian dan kadaluarsa. Waduh. Yes, Babang skor, tolong dicatat Babang. Soal nomor 12. 3 lagi nih. Apa sebutan
tuntutan, jenis gugatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan kesamaan fakta hukum, aturan hukum, hingga tuntutan. Ini sering viral nih. Apa istilahnya? Ngerti. Lupa. 2, 1. Kita Apa itu? Iya, betul sekali. kelas X. Class action. Pengertian class action berdasarkan Perma RI nomor 1 tahun 2002 adalah suatu cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri atau diri-diri mereka dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak. Itu. Bangun ini. Pertanyaan nomor 13. Ya, dengarkan baik-baik. Disebut apakah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama? Aduh kok ada ih. Pembukuan. Ini apa ya? Apa ya? Kok nggak muncul? 3, 2, 1. Lupa. Lupa. Apa tuh? Dedak. Nggak tahu. Tolong dong dijawab itu apa? Dia depannya. Aduh, bentar tak dikotomi apa ya namanya ya? Oke, Jawabannya di. adalah. Ada yang mau jawab nggak? Istilahnya lupa aku. Enggak sih pakai D. Depannya adalah K. Oh, maka kok aduh kata kisah sih apa ya? Huruf kedua? 2, O. Kompilasi. Bukan. Salah. Koko. Koko Crunch. Jawabannya adalah kodifikasi. Kodifikasi, astagfirullah. Nah, kodifikasi itu Iya, merupakan kodifikasi. membukukan sejumlah aturan hukum yang sejenis secara lengkap dan sistematis ke dalam sebuah kitab undang-undang. Misalnya KUHP, KUH Perdata, dan satu lagi seperti KUHD. Yuk, pertanyaan 2 terakhir. Pertanyaan nomor 14. Ciri utama dari negara-negara yang menganut sistem common law adalah 5, Apa sih? 4, 3, Aduh maaf ya Oi. 1. Jurisprudensi. Iya, apa satu lagi? Apa? Perlindungan HAM. Ya betul sekali Mbak Yusti, yaitu jurisprudensi. Bahwa jurisprudensi itu merupakan sebagai sumber hukum utama gitu bagi teman-teman di negara-negara yang menganut sistem common law itu ya. Pertanyaan terakhir, sebutkan 3 hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Tahu. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan diangkat. Hak milik, hak guna usaha, Aku udah bangunan. HGB, dan HPL. Gimana Mas jadi? Benar tuh. Gimana nih? Benar, ayo. Sama aja. Itu dong. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Jeng. Namanya adalah Ini adalah Mbak Dese. Jadi, Sama aja. ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan terakhir adalah hak memungut hasil hutan. Nah, Mbak Yusti ada HPL tuh. Apaan tuh HPL? Pernah dengar tapi lupa sih. Jadi pemenangnya adalah Desa. dapat 100 miliar. Nah, ini mau disclaimer nih. Program ini tuh bukan mencari siapa yang pemenang atau menilai siapa yang paling pintar nih. Tapi program ini tujukan untuk pembelajaran materi-materi hukum yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan, mulai dari semester 1, 2, 3, 4 dan sampai lulus. Salaman dulu dong sebagai nggak ada slide. Wih. Keren. Baik.
Terima kasih kepada teman-teman semua. Sekian video hari ini, semoga memberikan manfaat untuk sobat LPS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel LPS Indonesia dan ikutin kita di media sosial @LPS Indonesia. Sampai jumpa. Thank you. Rap.